LHOHQ. LHOHQ adalah singkatan dari Laughing Horse Orpheus Headquarter. Kalimat ini merujuk pada sebuah situs web internet awal yang sangat luas, yang dimana terkait dari ratusan halaman yang saling terhubung. LHOHQ dipenuhi dengan gambar-gambar aneh, foto-foto flash yang sangat tidak nyaman kalau diperhatikan, dan potongan teks dengan ukuran font terkesan random, acak, dan tidak beraturan. Pada halaman ini, user akan menemukan berbagai puluhan teori konspirasi serta link rusak yang meninggalkan kemisteriusan. Intinya, tampilan web hanya berisikan gambar-gambar surrealisme, random, dan distorsi tampilan yang sangat berefek buruk pada penglihatan jika dilihat dalam waktu yang lama. Semakin dalam user atau kalian mengakses LHOHQ, kalian tidak akan menemukan kebenaran. Yang ada, kalian akan merasa semakin terseret, semakin dalam pada web LHOHQ dengan segudang teori konspirasi tidak masuk akal. blankroomsoup.avi. Blank Room Soup adalah video paling disturbing mau secara cerita ataupun dilihat secara visual. Blank Room Soup memiliki sejarah kelam dan menggemparkan seluruh pengguna di internet. Di dalam video menunjukkan seorang pria duduk di sebuah ruangan memakan sup dari sebuah mangkuk sambil menangis. Sang pria semakin takut saat dua karakter menyeramkan mulai muncul di balik ruangan gelap untuk mendekati sang pria. Interaksi tanpa kalimat di dalam video seakan-akan menunjukkan kalau dari awal ada sesuatu yang sangat salah pada video ini. Blank Room Soup viral, videonya meledak, tapi tidak ada yang tahu kebenaran di baliknya sampai 1 tahun kemudian muncul sebuah berita yang mengarahkan ke sebuah grup hiburan yang disebut sebagai Ray Ray Group. Ray Ray Group adalah kelompok sirkus yang sebagian pendapatan besar mereka didapat dari melakukan pertunjukan panggung hiburan. Ray Ray Group juga mengkonfirmasi video dua karakter yang ada di dalam video adalah boneka milik mereka bernama Ray Ray yang telah hilang dicuri oleh seseorang. Ray Ray Group sangat yakin kedua orang misterius di dalam video Blank Room Soup bukanlah bagian dari anggota Ray Ray Group. Blank Room Soup meninggalkan kita sebuah pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria di balik video ini? Beberapa cerita kemudian beredar. Kedua pria di balik kostum boneka Ray Ray adalah dua orang berantai yang menculik seseorang dan menyiksa mereka sebelum mereka membunuhnya. Dengan menggunakan boneka Ray Ray, kebetulan target dari kedua pria anonim adalah orang yang ada di dalam video. Motifnya masih belum diketahui, tapi bila diasumsikan ini adalah video amatir yang populer pada masa era sebelum internet, mungkin saja video ini adalah video yang berasal dari jaringan dark web. Cthulhu.net. Cthulhu.net adalah sebuah situs web aneh yang tidak memberikan kejelasan apapun pada usernya. Saat user mengunjungi web ini pun, user atau kalian hanya akan disuguhkan sebuah kalimat dead but dreaming, mati tapi bermimpi. Kemudian akan ada juga sebuah link bertuliskan mortis.com. Isi di dalam mortis.com sebenarnya adalah web yang telah lenyap, dan banyak user yang percaya kalau mortis.com adalah web yang terlibat dalam media bajakan atau sekedar halaman yang berisikan postingan random dari penggunanya. Coldness in My Heart. Coldness in My Heart merujuk pada sebuah akun tampil pribadi milik seorang wanita anonim yang sangat viral karena isi postingan blognya sangatlah disturbing. Coldness in My Heart menceritakan seorang wanita anonim yang mulai memfoto kegiatannya yang kurang sehat, seperti mengunggah foto di mana ia melukai diri sendiri.
Foto atau gambar yang menunjukkan lebam, bahkan sampai luka yang baru saja ia dapat, akan langsung diposting oleh Coldness in My Heart. Tidak hanya postingan foto, Coldness in My Heart juga menceritakan daily kegiatannya yang sangat kelam karena mengalami tekanan emosional di dunia nyata yang ia sendiri tidak mengerti cara untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Postingan demi postingan terus ia post beberapa kali sehari, sampai pada akhirnya karena gambar yang terkesan mentah, fresh dan sangat disturbing, pihak tampil sendiri mengambil tindakan dengan memblokir akun Coldness in My Heart. Menurut cerita yang beredar, Coldness in My Heart adalah korban KDRT yang tidak memiliki tempat atau cara bercerita pada seseorang. Maka dari itulah ia memanfaatkan platform Tumblr dengan menyamarkan identitasnya dan membagikan kehidupan pahit yang ia alami. Ending dari cerita Coldness in My Heart berujung dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah Coldness in My Heart bundir? Alasannya cukup logis kalau dilihat dari isi postingan yang terkesan sangat disturbing. SLC Daycare Center, Reddit, 2015. Sebuah postingan menyeramkan untuk pertama kali muncul yang diposting oleh seorang pria bernama David. Pada postingan dijelaskan ada sebuah lokasi yang berpusat di tempat penitipan anak bernama Funtime Kids Daycare. David bercerita, Funtime Kids Daycare sebenarnya telah tutup sejak lama. Ia telah tinggal di lokasi seberang jalan dari Funtime Kids Daycare selama 1 tahun. Dan dari pengakuannya, ia tidak pernah sekalipun melihat ada sosok anak kecil keluar dari bangunan Funtime Kids Daycare. Sampai suatu hari, David tidak yakin, tapi ia benar-benar melihat ada seorang anak laki-laki tiba-tiba saja keluar dari pintu Funtime Kids Daycare. Dari postingan inilah kemudian mulai bermunculan banyak sekali pertanyaan. Mungkin saja David yang tidak sadar kalau Funtime Kids Daycare sebenarnya masih beroperasi. Mungkin saja David yang salah lihat, bisa jadi anak tersebut hanya berdiri di depan pintu Funtime Kids Daycare. Mungkin saja David sedang mengarang cerita. David merasa kesal dengan setiap respon yang ia dapat. Untuk itulah ia melakukan investigasi. David secara diam-diam mendekati bangunan Funtime Kids Daycare, dan di luar dugaan ia berhasil mendapatkan satu buah foto. Dari foto ini menjelaskan bangunan Funtime Kids Daycare tampak rapi. Interiornya tidak menyerupai tata letak penitipan anak yang normal, seperti area bermain yang terbuka, ruangan kelas yang penuh warna, atau mainan yang tidak terlihat sama sekali. Dari foto ini muncullah berbagai pertanyaan anonim. Apakah jangan-jangan tempat itu beroperasi secara normal? Atau jangan-jangan ada perdagangan anak di dalam bangunan yang dirumorkan sudah tidak beroperasi lagi? Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada laporan mengenai aktivitas di dalam bangunan Funtime Kids Daycare menurut penjelasan polisi lokal. Menurut kalian, apa yang terjadi? 973 EHT Namu 973. EHT Namu merujuk pada sebuah situs web aneh yang sudah ada sejak tahun 2000. Dari nama webnya sendiri sudah mengandung teka-teki sebagai pintu awal untuk orang-orang yang menyadari domain name-nya terkesan aneh. EHT Namu kalau dibalik akan menjadi The Human. Jangan terkejut, dalam web ini hampir seluruh bagian halamannya hanya dipenuhi dengan simbol-simbol segitiga, tulisan-tulisan yang mendekatkan manusia kepada keagamaan, angka-angka yang disusun secara rapi, presisi sehingga membuat simbol segitiga. Belum lagi keanehan simbol segitiga dan logo aneh yang bahkan tidak menjelaskan makna dari pencarian mendalam pada setiap gambar-gambar di dalam EHT Namu. User akan menemukan juga tulisan-tulisan yang berhubungan dengan konsep Buddhisme dan agama Hindu. Sebagian halaman menjelaskan mengenai pencerahan, keseimbangan, dan transformasi akhir manusia.
Lalu yang lebih anehnya lagi, akan ada juga halaman yang berisikan kalimat The Evocation, yang kalau diartikan akan menjadi sebuah kalimat pemanggilan. Pada sebagian halaman akan berisikan lagi kalimat-kalimat yang diambil dari referensi titah ucapan Sang Pencipta. Sebagian halaman lagi akan berisikan kalimat-kalimat ucapan doa yang diambil dari referensi Alkitab Kristiani. Isinya adalah doa perlindungan dari Tuhan Yesus. Sampai saat ini, EHT Namuh masih menjadi sebuah misteri besar di internet. Kenapa EHT Namuh dibuat? Dan kenapa isi dari EHT Namuh mencampur adukan berbagai kepercayaan dengan simbol-simbol yang tidak pernah ada pada kepercayaan agama? Bisa jadi EHT Namuh ingin menciptakan sebuah kepercayaan baru dan mencari pengikut melalui website anehnya ini. MCave Blog 2014, sebuah YouTube bernama Kenny Feige. It's a big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am and kind of narrow, and it's stuck on the side of a mountain. Dalam videonya, Kenny menjelaskan saat melakukan eksplorasi di gurun, ia berhasil menemukan sebuah gua aneh berbentuk M pada bagian pintu masuk gua. There's caves like that, you know. I'm not going up there. Saat mendekat ke area pintu masuk, Kenny merasakan adanya sensasi aneh. Sekujur badannya tiba-tiba saja merinding, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan gua berbentuk M tersebut. Tapi alih-alih meninggalkan gua, saat videonya dipublish, para pengikut Kenny meledak. Mereka meminta Kenny untuk kembali lagi ke area gua tersebut. Lalu karena Kenny tidak bisa menolak permintaan para viewernya, Kenny sekali lagi dengan terpaksa kembali ke gua. Keanehan kemudian muncul. Kenny mengunggah video kedua, tapi pada videonya ini Kenny menjelaskan selama melakukan pendakian panjang melalui pegunungan dan cuaca yang ekstrim panas luar biasa, Kenny tidak bisa menemukan gua berbentuk M. Pencarian Kenny memakan waktu selama berjam-jam tanpa hasil. Walk all the way back to my truck, which is a long, hard trip because I've got a lot of up and down to do. And that's it. I'll talk to you when I get back to my truck. Bye-bye. 10 November 2014, kabarnya Kenny kembali lagi ke gurun. Tapi kali ini Kenny tidak pernah kembali untuk selamanya. Setelah cerita Kenny yang menghilang, tim pencari mulai dikerahkan. Mereka menelusuri area gurun sesuai yang ada di dalam video YouTube Kenny. Pencarian memakan waktu berjam-jam, sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah ponsel yang berlokasi di area tambang terbengkalai. Ponsel ditemukan, tapi jejak keberadaan Kenny seolah-olah menghilang. Lalu tim pencari juga tidak bisa menemukan goa berbentuk M yang dimaksud oleh Kenny. Beberapa teori kemudian bermunculan. Salah satunya, Kenny dikaitkan telah menemukan sesuatu di area gurun yang sangat rahasia. Berhubung di area gurun tersebut terdapat beberapa markas fasilitas militer. Penyebab Kenny menghilang mungkin saja karena ia diculik agar rahasia yang diketahui Kenny tidak disebar ke publik. Sedangkan teori lain menjelaskan Kenny memalsukan kematiannya. Di dalam video terlihat sosok pria yang memiliki penampilan mirip dengan Kenny. Dan yang mendukung teori ini adalah jasad Kenny tidak pernah ditemukan selama pencarian yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan penuh. South32. South32 adalah sebuah situs web random yang akan membingungkan user atau kalian setelah mereka mengklik tautan ini. Bagaimana tidak? South32 memiliki tampilan yang sangat kacau, berantakan, gambar-gambar aneh yang disematkan pada halaman, bahkan ada juga suara disturbing. Saking anehnya, South32 sempat dikaitkan dengan seseorang yang membuat video ARG atau sebuah proyek tersembunyi. Tapi setelah diinvestigasi lebih jauh,
Ternyata South32 bukanlah sebuah web ARG atau web yang memiliki teka-teki acak. Sebenarnya, South32 adalah web milik perusahaan tambang asal Australia. Masalahnya, domain South32 juga digunakan oleh pihak lain. Salah satu pihak swasta yang beroperasi pada pembuatan film berjudul South32. Mereka juga menggunakan domain yang sama. Hasilnya terjadi tumpang tindih. Kemudian muncul sebuah kesepakatan. Web South32 pada akhirnya digunakan sebagai ajang promosi untuk film South32. FusionAnomaly.net. Fusional atau FusionAnomaly.net adalah web aneh yang telah ada sejak tahun 1999. Saat user mengunjungi tautan ini, user akan diarahkan pada halaman awal. Sebuah lampu hijau menyala adalah pintu masuk untuk mengakses misteri besar di dalam Fusional.net. Semakin dalam user mengakses web ini, user atau kalian akan menemukan halaman bertuliskan Notes. Kalian akan menemukan beragam konsep filosofi, tapi bagian paling aneh sekaligus menarik dari Fusional.net adalah konsep yang disebut sebagai teknosamanisme. Teknosamanisme sendiri adalah sebuah ide kalau teknologi dan jaringan digital dapat berfungsi sebagai alat untuk eksplorasi spiritual atau persepsi yang dapat dilihat dari cara pandang manusia. Di sini juga dijelaskan, komputer, informasi, dan internet adalah bagian paling berguna untuk berperan menghubungkan kesadaran manusia menuju transformasi yang lebih tinggi. Tidak hanya cerita yang membosankan, kalian akan menemukan beragam terminologi ilmiah, bahasa mistis, filosofi abstrak, bahkan kisah mitologi Mesir kuno seperti Anubis, Ra, dan Rahotep. Words.com Cult. Words.com merujuk pada sebuah video game 3D yang sudah ada sejak tahun 2000-an. Tapi karena perkembangan zaman, game ini mulai ditinggalkan, bahkan hampir tidak ada pemain aktif di dalamnya. Kemudian beredar beberapa rumor mengenai tampilan game World.com yang ditinggal oleh para pemain terkesan disturbing dan menjadi game yang berhantu. Seluruh bangunan yang dulu dibangun tampak terbengkalai. Beberapa dekorasi terkesan aneh dan memiliki nuansa tidak menyenangkan saat dikunjungi kembali. Lalu yang lebih anehnya lagi, ada beberapa pemain yang mengklaim sempat kembali ke dalam game World.com. Dari ceritanya, mereka menemukan sebuah avatar yang berjumlah beberapa orang melakukan gerakan aneh. Avatar ini menyebut diri mereka sebagai Cultist World. Lalu saat didekati, kelompok Cultist World akan menyambut pemain dengan sebuah kalimat. Teori kemudian mulai bermunculan. Cultist World diduga sebagai sebuah kelompok kultus sesat yang melakukan aksi merekrut anggota melalui game World.com. Playground. Playground menceritakan sebuah kisah disturbing mengenai pertemanan yang berjumlah sekitar 4-5 orang. Ceritanya, kelima orang ini berencana untuk melakukan sebuah kegiatan terlarang pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Kegiatan mereka akan direkam menggunakan kamera camcorder. Timeskip 13 tahun kemudian, dari kelima orang yang dijelaskan hanya ada satu orang yang tersisa. John kemudian membuat akun YouTube bernama The Remnant of Playground. John menjelaskan ada sebuah tragedi yang menimpa ke-4 orang temannya. Ceritanya, John selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Tapi yang menjadi masalahnya adalah penyebab tragedi ini dikaitkan dengan rekaman video camcorder yang mereka ambil dari lokasi kejadian. John sangat khawatir. Ia adalah salah satu yang selamat dan masih memegang rekaman camcorder yang asli. John mengenakan topeng babi. Dan mengalami halusinasi. John mencoret-coret topeng babi dan tampak memiliki obsesi yang aneh.
Video yang satu ini diunggah dengan judul For Cameron 03. John panik dan lari dari sesuatu yang menghantui John. No, Cameron, no, I'm not ready. Hampir seluruh video The Remnant of Playground berisikan aktivitas John yang mengalami rasa takut berlebihan sampai dengan halusinasi berulang. Tapi ini sedikit aneh. Sampai pada akhirnya muncul sebuah teori. The Remnant of Playground sebenarnya adalah video buatan John. John diduga mengalami masalah kesehatan mental, dan ia diduga mengarang cerita atau berhalusinasi memiliki 4 orang teman yang telah menghilang. Belum lagi, bukti mengenai video camcorder juga tidak pernah dijelaskan oleh John secara detail.